Hai teman pemilih, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama kami di Ngopi Bareng KPU. Ngobrol penuh informasi bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah hari ini kita telah hadir bersama kita Bapak Ambu Yamin, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, selamat datang di podcast KPU Provinsi Sumatera Selatan. Jadi teman pemilih Bapak Abu Yamin ini adalah salah satu anggota komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dimana beliau ada di divisi perencanaan data dan informasi. Di mana divisi ini mempunyai tugas salah satunya terkait kebijakan pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih ya Pak ya. Dan yang sekarang ini dalam tahapan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan atau yang sering kita sebut dengan PDPB. Nah, langsung saja teman pemilih kita tanya dengan Bapak Abu Yamin. PDPB itu apa sih, Pak? Baik, ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan atau disebut PDPB merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mm-mm. tentang pemilihan umum, yaitu dalam ketentuan pasal 14 huruf L, pasal 17 huruf L, dan pasal 20 huruf L, bahwa di situ disebutkan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, PDPB ini adalah kegiatan Ya, untuk memuktahiran dat- DPT pemilu atau DPT pemilihan terakhir yang telah dikonsolidasikan atau disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. oh, seperti itu, Pak ya. Ya, Kenapa pemuktahiran data pemilih itu penting, Pak, untuk dilakukan? sangat penting itu dengan tujuan agar pelaksanaan pemilu dan pilkada itu berjalan dengan jujur dan adil Kemudian ini tujuan daripada pemutaran daftar pemilih berkelanjutan itu adalah yang pertama untuk menjaga atau memelihara dan memperbaharui Mm-mm. DPT atau ini pemilu atau pemilihan terakhir Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian seperti yang itu. kedua, tentunya dengan adanya PDPB ini itu akan tersedia Oke, data dan informasi mengenai data pemilih ya Pak. yang akurat komprehensif dan muktahir atau update Oh, seperti itu. Dan pastinya ketika pemuktahiran data pemilih itu memastikan hak pilih warga untuk tetap terlindungi ya, Pak ya? Ya benar. Seperti itu. Nah, siapa saja Pak yang bisa dilibatkan dalam proses dari pemuktahiran data ini? Ya semua pihak bisa ini terlibat. Salah satunya adalah masyarakat masyarakat umum Kemudian ini lembaga terkait Ya, seperti ya, misalnya di Dukcapil kemudian TNI, seperti itu. Polri, termasuk juga ini pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi, kabupaten kota, kecamatan bahkan sampai ke desa dan kelurahan. Dan juga yang paling penting adalah termasuk organisasi masyarakat juga bisa Oh, kita seperti libatkan itu Pak ya. Semuanya jadi bisa Ya dilibatkan bisa ya Pak ya. dilibatkan Nah, bagaimana Pak misalnya cara masyarakat atau teman pemilih di luar sana melaporkan jika ada perubahan data pemilih seperti pindah domisili atau meninggal dunia, Pak? Ya masyarakat ini bisa ini datang langsung ke KPU Kabupaten Kota karena KPU Kabupaten Hmm, Kota kita sudah ini menyampaikan kepada mereka untuk menyiapkan atau memfasilitasi dalam bentuk ini helpdesk bisa langsung langsung. atau misalnya bisa juga melalui kanal yang sudah kita sediakan Oh, seperti ya itu. bisa ini misalnya melalui seperti di website nanti di link yang sudah disediakan bisa juga dengan melengkapi tentunya baik itu KTP elektronik kalau misalnya tidak ada KTP bisa KK biodata kependudukan misalnya atau misalnya ini dalam bentuk ini
IKD itu identitas pendudukan digital, itu bisa Oh, juga. seperti itu. Iya, Jadi semuanya sudah dipermudah, Pak, ya. ya, Apalagi kita punya dipermudah kan. untuk Sumatera Selatan sendiri kita punya 17 KPU kabupaten kota yang siap, Pak, ya, Ya, untuk semuanya sudah ada helpdesk di setiap kabupaten oh, kota. baik. Jadi teman pemilih jangan ragu untuk datang ke KPU kabupaten kota ya. Dan apakah pemuktahiran data pemilih ini dilakukan setiap bulan, Pak? Mungkin teman pemilih juga belum tahu ini di luar sana. Nah, ini proses ini kita lakukan ini setiap bulan masyarakat bisa ini memberikan masukan kan kepada KPU kan. Mhm. Nah, kalau untuk rekapitulasi itu dilaksanakan untuk di tingkat KPU Mhm. RI atau nasional itu dilakukan 6 bulan sekali kan. 6 bulan sekali ya, Ya, Pak, ya? kalau Mhm. untuk di tingkat provinsi atau KPU provinsi itu 6 bulan sekali dan Oh, kabupaten sama. kota 3 bulan 3 bulan sekali. sekali. Namun Berarti masyarakat bisa menyampaikan itu di setiap bulan kan di sesuai setiap dengan bulan ya. di mana mereka ini alamat KTP-nya kan sesuai dengan kabupaten Seperti kotanya. itu. Jadi KPU RI 6 bulan, provinsi 6 bulan, dan KPU kabupaten kota itu 3 bulan ya, Pak, ya? Ya, Terus, untuk bisa KPU memastikan data pemilih itu tetap akurat dan tetap terbaru itu gimana, Pak? ya kita kan di KPU itu untuk memastikan bahwa data pemilih itu adalah tetap ini akurat, kita melakukan validasi kan, Heeh. validasi dan verifikasi secara berkala kan dari data yang Mhm. kita terima. Hmm, Data kita kan yang kita terima itu bersumber dari Kemendagri kan Kemendagri. melalui urusan dalam negeri kan yang sudah dikonsolidasikan setiap enam Mhm. bulan. Kemudian dari itu KPU kan menyampaikan ke KPU provinsi, kemudian KPU provinsi kemudian menurunkan data tersebut ke KPU kabupaten Oke, kota. Itu seperti sumber itu. pertama. Yang Mhm. kedua sumbernya itu dari lembaga terkait Mhm. di kabupaten Kota. kota kan. Misalnya seperti Disdukcapil, TNI ataupun Mhm. Polri kan. Mhm. Bisa juga dari ini Dinas Pendidikan. Misalnya itu kan Oke, ada oke. pemilih baru, pemilih pemula yang baru Heeh, kan. iya, baru ya, Seperti Pak, ya? masih yang kelas 3 SMA itu kan ataupun SMK itu termasuk salah satu sudah mungkin yang sudah berumur 17 tahun ke atas 17 kan. tahun ke atas, iya, Ya. baik, heeh. Nah, pastinya ketika pemuktahiran data pemilih ini pasti memiliki tantangan, Pak. Tantangan yang dihadapi dalam pemuktahiran data pemilih ini, apa aja, Pak? Pastinya kan KPU sendiri mempunyai tantangan-tantangan, Pak, ya, dalam, proses pemuktahiran data ini sendiri. Mungkin Bapak bisa ceritain nih ke teman pemilih apa aja tantangannya, Pak? Ya, tantangannya salah satunya kita kan sekarang tidak berada dalam tahapan ya, Iya, tahapan pemilu ataupun pilkada karena kita sudah melaksanakan ini barusan sudah melaksanakan pilkada. iya, Tentunya keterbatasan SDM, karena kita tidak ada SDM. lagi badan ad hoc kan. Oh, Kalau iya, Pak, misalnya di tahapan pemilu ataupun pilkada itu ada badan ad hoc sampai ke tingkat ini tingkat desa dan kelurahan. iya, Bahkan di situ mhm, ada petugas coklit kan, coklatnya, pantarli. iya, Pak, Itu heeh. salah satunya kendala kendala tantangan kita ini Oh, sekarang. Dan yang kedua tentunya partisipasi masyarakat kan. itu termasuk menjadi Ya, tantangan ya, Pak, ya? jadi tantangan kita partisipasi masyarakat. Kita kan sekarang itu sistemnya ya karena keterbatasan SDM tadi untuk jemput bola kan bisa Mhm. melakukan langsung ke lapangan, makanya kita meminta masukan dari berbagai pihak. Salah satunya masukan tanggapan masyarakat kan. Kalau Seperti misalnya itu. ada perubahan data, kemungkinan ada pindah memilih kan. Nah, Oh, disitulah peran ini partisipasi masyarakat yang masyarakat kita ya, Pak, ya? butuhkan kan. Baik, Pak. Nah, untuk teknologi dalam pemuktahiran data pemilih, ini, teknologi apa aja, Pak, yang dapat membantu dalam pemuktahiran data pemilih dengan menggunakan sistem apa aja, Pak, kalau untuk sekarang? Ya, sekarang ini kan sudah ini serba teknologi kan. Iya, Nah, kita dalam melakukan pemutaran daftar pemilih berkelanjutan kan PDPB ini kita menggunakan sistem informasi pemutaran data pemilih itu mhm. adalah SIDALI kan Nosidali ya, ya Pak, kita ya? menggunakan SIDALI dan bahkan kita menggunakan platform-platform teknologi lain seperti misalnya media sosial kan. Ya, Nah, media sosial itu. Nah, kalau berarti sebenarnya di sini KPU memiliki peran yang begitu penting ya, Pak, ya, dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini, KPU sendiri, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ya, Pak, ya, untuk mengawasi ya proses betul. pemuktahiran data. Nah, selain, KPU sendiri, berkoordinasi dengan lembaga apa aja, Pak, untuk pemuktahiran data ini? Ya lembaganya kalau ini kita ini di tingkat provinsi dan
kemudian di kabupaten kota Eh, tentunya. Dia ujung tombaknya di KPU kabupaten ya, kota untuk pengadaan pemilih kan. Nah, karena KPU kabupaten kota itu kan melakukan pengolahan data, data. data, Nah, untuk melakukan pengolahan data yang diturunkan oleh KPU RI, mereka Mm-mm. berkoordinasi ke lembaga terkait, misalnya seperti Disduk Di Capil Dukcapil Kabupaten ya. Kota kan, Ah, kemudian misalnya ke pemerintah daerah kan, lalu misalnya ke TNI, Polri, pemerintah daerah itu maksudnya ini bisa ke pemerintah kecamatan kan, seperti ataupun pemerintah daerah. desa kan. Nah, di situ ini koordinasi salah satunya misalkan terkait pemilih pemula itu kan. Jadi KPU Kabupaten Kota itu bisa ini bekerja sama ke Disduk Capil kan, Mm. memfasilitasi pemilih pemula ini untuk melakukan perekaman KTP itu bisa KTP dilakukan. itu ya. Ya, Baik. Nah, dampak dari pemuktahiran data pemilih ini, Pak, mungkin bisa diceritakan juga ke teman pemilih. Kalau tadi kita ada hambatan, pastinya pemuktahiran data pemilih ini mempunyai juga dampak bagi masyarakat. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada teman ya, pemilih. ya dampaknya yang paling ini signifikan kan sesuai dengan tujuan dari pemetaan daftar pemilih itu adalah berdampak ke data pemilih yang akurat dan valid tadi kan. Oh, seperti itu, Pak Yang ya. terkini tadi. Jadi masyarakat itu kan ini data pemilih kan diperbarui terus kan. Mhm. Ya, namanya juga ini kan bisa ada perubahan data, ada pemilih baru, ada meninggal kan segala Iya. macamnya kan. Mhm. Jadi datanya tersedia. Jadi Ini update kan datanya kan. iya. Jadi dengan adanya pemuktahiran data pemilih ini, seluruh data yang ada ini, walaupun kita tidak dalam tahapan, semuanya menjadi terupdate terus ya, Pak Ya, ya? terupdate terus. Baik. Ya. Jadi kalau untuk contoh sukses nih dari pemuktahiran data pemilih dalam Pilkada 2024 ini apa, Pak? Ya, contohnya KPU kan sudah melaksanakan pemungutan data milis dan Mhm. sudah ditetapkan DPT. DPT itu ini digunakan untuk ini sebagai data dalam pelaksanaan Pilkada Pilkada berarti sudah 2024. berhasil Ya, ya sudah dengan berhasil di baik, situ. dan harapannya nantinya kita di pemilihan berikutnya dan juga di pilkada berikutnya atau di pemilu berikutnya ini akan jauh lebih baik lagi, Pak Ya, ya. betul. Terakhir mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan nih dengan teman pemilih sehubungan dengan, PDPB ini, Pak, silakan. Ya, jadi ini teman pemilih. Jika misalnya teman pemilih itu tidak terdaftar ataupun misal ingin mengecek apakah yang bersangkutan itu terdaftar sebagai pemilih, itu bisa klik kan, cek DPT online dpt.online.go kan, .id, kpu.go.id, atau misalnya bisa mengisi form yang tanggapan PDPB seperti yang itu. sudah disediakan kan. Iya, Ya, bisa mengisikan form itu, sudah diisi form itu nanti disampaikan langsung ke KPU Kabupaten kabupaten Kota kota, atau di link yang sudah disediakan oleh KPU bisa KPU, ya, dengan betul. membawa kelengkapan di KTP, KTP KK dan atau kakak yang biodata lainnya ya Pak kependudukan ya, kan seperti dan itu. lain sebagainya kan. Jadi teman pemilih ingat dari pesan dari Bapak Abu Yamin tadi, kalau memang teman pemilih belum terdaftar dan bisa langsung mengecek di cek DPT online kpu.go.id Iya, atau teman pemilih bisa langsung ke KPU kabupaten kota terdekat ya Pak ya. Jadi iya, jangan ada alasan lagi teman pemilih saya nggak masuk. iya, betul. Itu semuanya sudah ada ke KPU kabupaten kota ya Pak ya. Ya, Terima kasih Pak atas bincang bersama kami di Ngopi Bareng KPU. Ngobrol penuh ngobrol penuh informasi bareng informasi Komisi bareng Komisi Pemilihan Pemilihan Umum.